Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Profesor Dr. Makrum Kholil adalah guru besar dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Beliau ikut hadir dalam acara tahunan Ponpes Al Zaitun saat kemarin, yaitu acara Satu Syuro, yang dilaksanakan di Masjid Ponpes Al Zaitun. Dan juga, acara tersebut dihadiri oleh para tokoh lintas agama baik Kristen hingga Yahudi. Di acara tersebut, beliau juga diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Di awal pidato, Guru Besar UIN Pekalongan ini sangat memuji Syekh Panji Gumilang, bahkan mendukungnya untuk menjadi presiden. Namun entah sadar atau tidak ia sadari, ayat-ayat Al-Quran yang ia utarakan dalam pidatonya malah sekaligus bisa menjadi kritikan atau sindiran untuk Panji Gumilang dan para hadirin non-muslim atau hadirin lintas agama yang hadir di situ. Nah, seperti apa pidatonya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Minimal menteri. Syukur menteri pertanian. Mohon maaf, saya memulai sambutan saya ini dengan menyebut salah satu ayat Al-Quran sesuai dengan motto, yaitu Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke negeri keselamatan. Allah mengajak ke rumah kedamaian untuk menempuh jalan menuju negeri keselamatan. Allah memberikan jalan namanya Islam, yang berarti keselamatan. Nah, iya, bagus Pak. Katakan saja dengan jelas dan tegas kepada hadirin non-Islam yang hadir di sana, bahwa jalan keselamatan dari Tuhan, hanyalah Islam, bukan yang lain. Lanjut Pak. Orang yang menempuh jalan Islam disebut Muslim, yang berarti orang yang menyelamatkan. Karena itu seorang Muslim, kata Rasulullah, Al-Muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Jalan menuju Daris Salam, jalan menuju negeri keselamatan, oleh Al-Quran juga disebut dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Nah, benar sekali Pak. Ikutilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan Rasul-Nya telah menunjukkannya kepada kita. Seperti diantaranya jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah. Rasulullah menunjukkan jalan, agar merapatkan barisan shaf dalam sholat berjamaah, bukan merenggangkan. Juga jalan Rasulullah dalam peletakan wanita saat sholat berjamaah. Rasulullah menunjukkan jalan, agar wanita terpisah atau di belakang jamaah laki-laki, bukan bercampur. Juga jalan Rasulullah dalam khutbah Jumat. Rasulullah menunjukkan jalan, agar pria yang menjadi khotib, bukan wanita. Juga jalan Rasulullah dalam mengucap salam. Rasulullah menunjukkan jalan, agar mengucap salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan Salam alehem. Wah, Anda nyindir ya Pak. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian menjadi bercerai-berai, berpecah belah dari jalanku yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal ini Allah pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menempuh jalan yang lurus ini? Isa alaihissalam dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh
hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, mantap Pak. Mudah-mudahan non-muslim yang hadir di sana mendengar dan menyadari bahwasanya Isa alaihissalam menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Tetapi tidak semua orang mau menempuh jalan yang lurus dengan menyembah Allah. Nah, kayak siapa tuh Pak yang gak mau menyembah Allah? Nyindir lagi ya Pak. Maka Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Apakah aku belum berpesan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kalian tidak menyembah setan, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata, dan sembahlah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Selain itu, Allah juga menyuruh kita untuk berdoa minimal 17 kali sehari semalam dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Di dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa. Yang pertama, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, contohnya siapa tuh Pak yang menyekutukan Allah? Apa tidak bisa ditunjukkan saja di situ Pak? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, contohnya siapa tuh Pak yang ingkar kepada Rasul Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan juga siapa tuh Pak contohnya yang ingkar kepada kitab Allah, Al-Quran? Apa juga tidak bisa dirincikan saja di situ Pak? Yang ketiga, orang yang sesat menurut Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang keempat, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Yang kelima, orang yang sesat menurut Al-Quran, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan memilih jalan yang bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Yang terakhir, ayatnya panjang, yang terakhir yang saya sebut, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak membiarkan sesat kecuali orang-orang yang fasik. Ini orang-orang yang sesat menurut Al-Quran. Jadi tuduhan sesat oleh pikiran manusia, ini tuduhan yang tidak berdasar. Sama saja dengan orang-orang dahulu. Maaf, kalau tuduhan sesat hanya berdasar pada pikiran, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga dituduh sesat, betul? Nabi Musa selain dituduh sesat juga ahli sihir, betul? Rasulullah SAW yang dideklar oleh Allah sebagai innaka la'ala khuluqin azim, berakhlak mulia, oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu dituduh gila, dituduh membuat syair, dituduh ahli sihir, bahkan dituduh sesat. Itulah kalau tuduhan-tuduhan didasarkan kepada pikiran manusia. Ya kalau bukan dari pikiran manusia, dari mana lagi Pak? Kan gak mungkin Allah atau malaikat langsung turun ke kita dan memberitahukan kita mana sesat mana tidak. Yang penting kan dasar dari pikiran itu sendiri Pak. Selama pikiran manusia itu didasari dengan sumber dan pedoman yang benar, maka apa salahnya Pak? Seperti misal kita menghukumi sesat dan kafir, orang-orang yang ingkar dan tidak mau menyembah Allah, maka apakah menghukumi mereka sesat dan kafir itu salah? Tentu tidak. Karena kita menghukumi dengan dasar dan pedoman yang benar, yaitu Al-Quran,
dan di dalam Al-Quran telah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang ingkar dan tidak mau menyembah Allah adalah sesat dan kafir. Justru akan berbahaya, bila tidak ada lagi yang peduli dan tidak ada yang mau memperingatkan terhadap penyimpangan dan kesesatan, karena sama artinya kita membiarkan umat ini sesat dan menyimpang, serta membiarkan agama ini rusak, sehingga bisa mengundang murka Allah. Jadi tidak bisa disamakan, antara pikiran manusia yang berdasarkan sumber pedoman yang benar, dengan pikiran manusia yang berdasarkan hawa nafsu dan kebodohan belaka, seperti orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang menuduh para nabi sesat, tukang sihir, orang gila, penyair dan lain sebagainya seperti yang Bapak sebutkan. Karena mereka menuduh hanya dengan dasar hawa nafsu dan kebodohannya belaka. Karena itu, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir hanya gara-gara dituduh sesat oleh manusia. Siapa tahu. Jadi nun sewu ini, dalam akhir perjalanan hidup manusia tidak selalu orang yang berbuat baik menjadi husnul khatimah, tidak selalu. Dan juga tidak selalu orang yang berbuat baik su'ul khatimah. Karena itu kita jangan mudah menuduh orang lain sebagai sesat. Islam itu menyelamatkan, karena itu seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan. Setuju? Setuju Pak. Maka dari itu mari kita selamatkan orang-orang dari kesesatan dan penyimpangan, dengan mengingatkan dan menjelaskan mana sesat mana bukan, mana baik mana salah, mana sesuai syariat mana yang tidak. Sebenarnya pidato Bapak Guru Besar UIN Pekalongan ini sungguh sangat bagus. Karena menyampaikan Al-Quran mengajak kepada jalan Allah. Namun sayangnya tidak diperincikan lagi lebih spesifik, terkait ayat-ayat yang beliau sampaikan. Merdeka! Merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.